Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hariswandi Eskom. Kali ini saya akan membawakan learning journal yang berjudul Disiplin ASN. Kemudian tutor saya yang bernama Bu Sipta Mailana SPSI MM. Sebelum itu kita akan membahas tentang disiplin ASN. Pengertiannya yaitu disiplin ASN merupakan kesanggupan kita untuk menaati kewajiban dan larangan dalam peraturan perundang-undangan atau kedinasan yang jika dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin. Selanjutnya itu ada PP nomor 53 tahun 2010 di mana ada terdapat beberapa pasal. Saya akan membahas pasal 3 yang terdapat 17 kewajiban. Di antaranya yang pertama adalah mengucapkan sumpah atau janji PNS dan jabatan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI dan pemerintah, menjunjung kehormatan negara dan martabat PNS, mengutamakan kepentingan negara, menjaga rahasia jabatan, bekerja dengan jujur dan cermat demi kepentingan negara dan masyarakat. Selanjutnya pasal 4 itu terdapat 15 larangan, diantaranya adalah menyalahgunakan wewenang dan melakukan hal yang bisa merugikan negara demi keuntungan pribadi semata. Nah, ini tidak boleh ya kawan. Segala bentuk KKN harus dihindari karena menyangkut uang rakyat. Kita juga dilarang untuk bekerja pada perusahaan, konsultasi dan lembaga milik orang asing. Kita juga tidak boleh semena-mena terhadap bawahan, mempersulit rekan kerja atau masyarakat waktu memberikan pelayanan publik. Dan tambahannya adalah kita juga tidak boleh memberikan dukungan secara memihak dan terbuka kepada salah satu calon presiden, kepala daerah maupun dewan legislatif. Kalau mau dukung, kita tunggu saja waktu pencoblosan. Kemudian pasal 5 mengenai sanksi PNS, ada beberapa kategori yaitu kategori ringan, sedang, dan berat. Di mana kategori ringan itu pada bolos 5 hari itu terdapat teguran lisan, kemudian ada teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Kemudian kategori sedang itu ada sanksi yang namanya penundaan kenaikan gaji berkala, kemudian penundaan kenaikan pangkat, dan juga ada penurunan pangkat selama 1 tahun. Kemudian kategori berat itu ada penundaan pangkat paling lama 3 tahun, ada juga akan diturunkan jabatannya, bisa jadi menjadi staf dan akan dibebaskan dari jabatan, dan yang lebih beratnya lagi adalah akan diberhentikan secara hormat maupun tidak hormat. Kemudian semua pelanggar pasti menerima pemanggilan. Proses hukumannya dari pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan hukuman, dan penyampaian hukum. Adapun skema proses hukumannya saya rangkum, yaitu PNS bakal dipanggil secara tertulis 7 hari sebelum pemeriksaan. Kemudian terus ada panggilan kedua sama atasan langsung, baru diperiksa. Kalau tidak datang 7 hari langsung dikenakan hukuman disiplin tanpa diperiksa. Untuk pelanggaran sedang dan berat bakal diperiksa atasan langsung atau atasan dengan jabatan yang lebih tinggi. Kemudian dibuat berita acara pemeriksaan dan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya jika keberatan boleh dilakukan upaya-upaya administratif atau juga langsung ke Badan Pertimbangan Kepegawaian. Keberatan dapat diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 14 hari sejak menerima keputusan hukuman disiplin. Tapi ada juga yang tidak bisa diajukan hukuman administratif, yaitu oleh presiden dan pejabat yang berwenang. Itu jika hukuman yang dijatuhkan oleh presiden dan pejabat yang berwenang. Kalau sedang dalam proses ini kita tidak boleh pindah instansi. Oke. Penderitaan karena disiplin lebih baik daripada penderitaan karena penyesalan, kata Mario Teguh. Nah teman-teman, disiplin itu sangat berat dilakukan, namun jika kita komitmen terus melakukan, maka kita akan semakin dekat menuju kesuksesan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada tutor saya, Bu Sipta Mailana SPSI MM, dan saya Hariswandi Eskom. Saya ingin berpesan bahwa kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Makanya jangan lupa untuk selalu mengingat kembali kewajiban kita sebagai PNS. Akhir kata, saya Hariswandi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam disiplin.